Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Sudha Saputra dengan NIM 2333017. Dan perkenalkan, nama saya Alfrenala Aula dengan nomor NIM 203307002. Kami dari kelas TI4B. Pada ujian akhir semester aplikasi pengolahan Big Data kali ini, kami akan menjelaskan tentang clustering Kamins pengelompokan data negara. Yang akan kami bahas yaitu yang pertama, kerangka masalah, yang kedua, identifikasi dan pengumpulan data, yang ketiga, proses data, yang keempat, analisis data atau IDA, yang kelima, training model dari clustering, dan yang keenam yaitu finalize the project. Dan yang pertama yaitu kerangka masalah. Clustering merupakan metode pengelompokan data yang membagi populasi dengan karakteristik yang sama menjadi beberapa kelompok kecil. Help International merupakan program penempatan sukarelawan dan magang internasional yang mengirimkan individu di seluruh dunia untuk memberdayakan masyarakat dan memerangi kemiskinan melalui inisiatif pembangunan berkelanjutan. Help International sendiri berhasil dan mampu mengumpulkan uang sekitar 10 juta US dollar dan CEO LSM saat ini diperlukan untuk memutuskan bagaimana menggunakan uang ini secara strategis dan efektif. Maka dari itu, CEO harus mengambil keputusan untuk memilih negara yang paling membutuhkan bantuan. Dan dilakukan pengkategorian negara menggunakan beberapa faktor sosial ekonomi dan kesehatan yang menentukan perkembangan negara secara keseluruhan. Kemudian dicari negara mana yang paling perlu menjadi fokus oleh CEO. Dan yang kedua yaitu identifikasi dan pengumpulan data. Yang pertama itu mengidentifikasi permasalahan yang ada, yaitu yang pertama mengelompokkan tingkat perkembangan negara berdasarkan faktor sosial, ekonomi, dan kesehatan. Yang kedua, menargetkan negara mana yang akan menjadi fokus CEO. Yang ketiga, mengetahui perbandingan antar negara untuk mengukur tingkat kemiskinan berdasarkan sosial, ekonomi, dan kesehatan. Dengan permasalahan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa algoritma yang akan dipakai yaitu algoritma Kamins. Kamins adalah suatu metode analisis data yang melakukan proses permodelan tanpa supervisor atau unsupervised, yang melakukan pengelompokan data dengan sistem pembagian. Dan yang kedua yaitu pengumpulan data diperoleh dari situs halaman web https://kaggle.com yang merupakan sebuah website yang dibentuk oleh Anthony Goldblum sebagai CEO dan Ben Hamner sebagai CTO di tahun 2010. Website ini berisi kumpulan dataset dari para penggiat data science yang berguna untuk membagikan ilmu-ilmu terkait machine learning. Dataset tersebut berjudul Unsupervised Learning on Country Data. Dan berikut ini adalah data CSV Country Data dan beserta penjelasannya. Setelah itu yaitu proses data. Yang pertama kita lakukan yaitu import library yang dibutuhkan seperti import sistem param, lalu import NumPy, import Pandas, import SciPy yang mana untuk perhitungan matematika. Setelah itu import matplotlib digunakan untuk visualisasi, lalu import sklearn, dan yang terakhir yaitu import kategori encoders dan import warnings. Lalu print softlib yang kita gunakan yaitu Python, NumPy, Pandas, SciPy, matplotlib, seaborn, scikit-learn, kategori encoders yang menghasilkan seperti pada gambar. Yang kedua yaitu menampilkan beberapa data digunakan untuk mencetak informasi yang ada pada file, yang mana digunakan file berformat CSV. Dan pada gambar hanya menampilkan data pada urutan 5 teratas. Yang ketiga, menampilkan panjang dimensi dan jumlah elemen.
yaitu 167,10. Yang keempat, menampilkan tipe data seperti pada gambar. Yang nomor 5, menampilkan label data seperti pada gambar. Selanjutnya yaitu analisis data IDA atau exploratory data analysis. Pada IDA yaitu pertama kita mengekspor library yang dibutuhkan, yaitu seperti import sistem parameter yaitu import SYS, kedua import NumPy, yang ketiga import Pandas, dan yang keempat yaitu import Matplotlib dan Seaborn. Selanjutnya menampilkan informasi yang ada di dalam dataset yang digunakan. Dari 5 yang teratas. Selanjutnya yaitu menampilkan dimensi array dan elemen unik dengan data user.shape dan len np.unique. Selanjutnya mengelompokkan kolom yang ada pada dataset dengan data user kolom to series, group by data user dtypes.groups dengan inputan seperti pada yang ada di sini. Selanjutnya menghitung korelasi berpasangan kolom termasuk nilai NA atau 0 dengan data user.core. Selanjutnya menampilkan statistik deskripsi yang berisikan statistik dari dataset dengan data user.describe. Selanjutnya menampilkan statistik ringkasan dengan data user.describe. Selanjutnya menggenerate skewness dan kurtosis dengan data _user.skew. Kemudian menampilkan kurtosis tadi dengan data _user.cur. Menampilkan histogram dari semua kolom dan menghasilkan inputan seperti pada gambar berikut ini. Selanjutnya menampilkan visualisasi boxplot dengan sns.boxplot. Selanjutnya visualisasi violin plot dengan sns.violinplot. Selanjutnya menampilkan visualisasi line plot dengan sintak sns.lineplot dan menghasilkan inputan seperti ini dengan perbandingan label Gilmore dan label health. Selanjutnya menampilkan visualisasi scatterplot dari data dengan parameter dengan sns.scatterplot. Di sini yaitu dengan X label Gilmore dan Y label health. Selanjutnya menampilkan visualisasi data. Selanjutnya visualisasi data dengan bar chart. Selanjutnya membuat heat map dan dari dataset yang digunakan dengan core metric sama dengan data user.core. Selanjutnya visualisasi data heatmap yang telah ditampilkan tadi dengan sns.heatmap core_metric.
Ini juga membuat grafik heat map dengan sns.heatmap dengan PLT title dengan correlation plot. Dan yang terakhir mengidentifikasi missing value jika ada dengan data user.isNull.sum. Dan yang kelima yaitu trend model clustering. Yang pertama kita lakukan yaitu mengimpor library yang digunakan seperti NumPy, Matplotlib, dan Pandas. Setelah itu, mencetak informasi yang ada pada file menggunakan data user pd.read_csv dan nama data dari CSV tersebut. Setelah itu, menampilkan baris dan kolom pada data X yang mana akan menampilkan seluruh row dan mengambil kolom ketiga dan keempat. Setelah itu, menampilkan baris pertama dari data user. Lalu menggunakan metode elbow untuk menentukan angka klaster yang tepat dan mengimpor key means. Lalu membuat list perhitungan WCSS dan perintah loop untuk mencetak nomor array. Dan akan menghasilkan gambar seperti pada video. Setelah itu, menjalankan key means clustering ke dataset. Lalu visualisasi hasil cluster yang mana X yaitu kesehatan, Y sosial ekonomi, yang menghasilkan seperti pada gambar. Dan yang terakhir yaitu finalize the project. Berdasarkan hasil praktikum dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengelompokan data didominasi oleh klaster 2 yang berwarna biru. Yang artinya klaster 2 merupakan negara yang harus difokuskan dalam menangani kemiskinan oleh CEO dan membantu negara tersebut yang menentukan perkembangan negara tersebut secara keseluruhan. Baik, terima kasih. Sekian video dari kami. Apabila kami ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.